Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Solehin, NPM 19 12 47 12. Saya di sini ingin menjelaskan tentang biografi Mufti Jamaluddin dan sedikit pemikiran Mufti Jamaluddin di bidang fikih. Sebelum memasuki materi, kita seharusnya sebelumnya kita harus mengetahui bahwa di Banjar ini ada dua yang bernama Mufti Jamaluddin. Yang pertama, Mufti Jamaluddin yang bermakam di Sungai Jingah yang bergelar Surgi Mukti. Yang kedua, Mufti Jamaluddin yang bermakamkan di Pelampaian. Nah, yang saya bahas di sini yaitu Mufti Jamaluddin yang bermakam di Pelampaian. Nah, Mufti Jamaluddin ini adalah anak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari istri yang keempat. Nah, istri yang keempat ini orang Cina. Kayak rupanya. Soalnya namanya Tuan Wuhwat Nio binti Kapten Kodok. Nah, beliau juga mempunyai 5 saudara kandung. Nah, juga Mufti Jamaluddin ini diperkirakan lahir pada tahun 1780 Masehi di Martapura. Nah, kalau wafatnya beliau tidak diketahui, cuman diperkirakan pada tahun 1863 Masehi. Diperkirakan umur beliau ketika wafat sekitar 63 tahun, yang dimakamkan di Pelampaian. Selama hidup beliau berguru kepada ayahnya sendiri, yaitu yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, dan beliau juga diangkat menjadi mufti yang kedua. Setelah mufti yang pertama meninggal, baru Sidin diangkat menjadi mufti yang kedua pada zaman Sultan Adam pada tahun 1825 sampai 1857 Masehi. Setelah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wafat, nah beliau juga diangkat menjadi guru di istana. Murid istana beliau yang pertama ya Sultan Adam, dan yang kedua Pagar Nata. Nah, kedudukan tertingginya lah adalah menjadi mufti kerajaan Banjar pada masa pemerintahan Sultan Adam. Tuh. Nah, sebagaimana anak-anak Al-Banjari lainnya, anak-anak Datuk Kelampaian atau Syekh Muhammad Arsyad Banjari lainnya, bahwa Mufti Jamaluddin juga berhasil mendidik anak-anaknya menjadi ulama berpengaruh. Nah, berarti dulu bahwa anak-anak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini rupanya semuanya menjadi orang-orang yang berpengaruh di khususan bidang ilmu agama. Sama Mufti Jamaluddin, salah satunya Mufti Jamaluddin yang berhasil mendidik anaknya menjadi ulama berpengaruh. Nah, anak-anak beliau secara umum anak-anaknya dididik di dalam pagar ini Martapura. Di antaranya anak yang menjadi ulama berpengaruh pada akhir abad ke-19, yang pertama Mufti Husain, menjadi mufti juga. Yang kedua Muhammad Amin, yang ketiga Qadi Abdul Samad Bakumpai, ini makamnya di Marabahan. Yang keempat, yang terakhir Muhammad Tahsin. Dari keempat anak beliau, yang paling terkenal, yang paling masyhur atau yang paling terpopuler yaitu Qadi Abdul Samad Bakumpai yang dimakamkan di Marabahan. Kalau masalah mazhabnya Mufti Jamaluddin, nah Mufti Jamaluddin kan berguru kepada kalau masalah mazhab Mufti Jamaluddin, di artikel atau buku yang saya cari tidak ditemukan bahwa beliau bermazhab apa, tapi saya berkesimpulan bahwa Mufti Jamaluddin itu bermazhab Syafi'i karena dilihat dari guru beliau yaitu ayahnya sendiri, yaitu Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu mempunyai kitab yang masyhur sekali yang bernama Sabilal Muhtadin. Nah, yang isinya
Sabilal Muhtadin itu yang isinya cenderung bermazhab Syafi'i. Sedangkan Mufti Jamaluddin juga mempunyai kitab yang bernama Kitab Perkunan, yang mana isi kitab tersebut ringkasan daripada kitab Sabilal Muhtadin. Nah, berarti beliau dari penjelasan itu dapat kita simpulkan bahwa Mufti Jamaluddin itu cenderung bermazhab Syafi'i. Kalau masalah pemikiran bidang fikih beliau, ulun mengambil di kitab Perkunan beliau sendiri, yaitu masalah wudu. Wudu di dalam situ ada 6. Pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh 2 tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala walaupun cuma 1 helai, yang kelima membasuh 2 kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib. Nah, sama dengan juga sama mazhab Syafi'i, 6 juga. Namun kalau di teman-teman sekalian melihat di dalam kitab Perkunan tidak sesingkat ini, namun saya singkat menjadi 6. Kalau di dalam Perkunan kan dijelaskan bahwa letaknya niat di mana gitu. Bisa teman-teman sendiri melihatnya di halaman, kalau nggak salah di halaman 10. Kalau masalah karya beliau di bidang fikih yaitu kitab Perkunan tahun 1810 Masehi. Nah, sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.